Permisi. Ya, silakan duduk Bu. Terima kasih. Ini dengan Mbak siapa ya? Karina. Oh, yang tadi janjian sama saya jam 10 ya? Iya. Kebetulan ini sangat tepat waktu ya Bu. Gimana keadaannya hari ini Bu? Agak kurang fit sih soalnya lagi flu. Oh iya, ketahuan sih dari suaranya. Tadi kesini naik apa Bu? Kendaraan pribadi. Sendirian? Iya. Rumahnya deket sini atau jauh? Deket-deket sini aja kok. Sebelumnya tahu biro psikologi ini dari siapa ya? Cari tahu sendiri. Terus ternyata di dekat sini ada. Jadi sini aja. Sebelumnya pernah melakukan konseling atau belum pernah? Belum. Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Sebelumnya saya buatkan informat konsennya terlebih dahulu ya Mbak. Jadi di dalam informat konsen ini terdapat prosedur atau persetujuan selama sesi konseling ini. Nah, silakan Mbak Karina bisa dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti bisa tanda tangan di sebelah sini. Saya juga baca dulu ya. Ya, silakan. Terus kalau kerahasiaannya ini gimana Kak? Kalau di biro kami, insya Allah kerahasiaan atau data-data yang kami ketahui dari ibunya akan terjaga. Karena di sini kami juga sangat menerapkan kode etik. Baik, Ibu sudah setuju berarti ya? Baik, pada sesi kali ini atau sesi pertama pertemuan kita, waktu konselingnya 20 menit ya Mbak. Namun jika nanti setelah 20 menit berlangsung Ibu Karina merasa belum cukup puas, nanti kita bisa menjadwalkan lagi pada sesi kedua. Jadi gini Mbak Karina, pada sesi konseling kali ini Mbak udah tahu belum sih kalau konseling itu apa? Belum sih, soalnya dia baru pertama kali juga datang ke tempat yang kayak gini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya, konseling di sini adalah mempunyai tujuan di mana ketika Mbak Karina atau klien itu mempunyai suatu masalah, jadi di sini saya sebagai konselor diusahakan dapat membantu permasalahan Mbaknya sendiri, seperti itu. Jadi kalau bisa diceritakan permasalahannya itu seperti apa? Jadi saya tuh punya masalah keluarga sih sama suami saya. Kita hampir mau bercerai. Terus suami saya juga kekeh mau cerai gitu. Katanya sih setelah saya tanya, suami saya tuh kurang merasa dicintai sama saya, kurang diperhatikan, terutama kayak dimanfaatkan sama keluarga saya gitu loh, terutama mama saya. Itu kalau ada masalah apa-apa itu apa ya, larinya tuh ke suami saya. Kan suami saya sebagai pengacara, jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum, itu kakek saya, ayah saya, mama saya, bibi saya, bahkan itu suami saya yang dimanfaatkan gitu. Jadi suami saya itu merasa dirinya itu capek banget gitu loh, menghadapi semua itu. Terus kami juga kan saya udah nikah selama 3 tahun. Waktu di ke-2 tahun saya itu hamil, tapi dapat beberapa bulan atau 5 bulanan itu saya keguguran. Dan dari situ saya sama suami saya itu pisah ranjang. Untuk pisah ranjangnya itu sudah berapa lama? Sekarang udah 3 tahun, berarti setahunan deh kayaknya. Dalam 1 tahun itu Mbak Karina komunikasinya bagaimana dengan suami? Sekedar formalitas aja sih. Soalnya kan saya sama suami kan tinggal satu rumah. Dalam keluarga itu ada kakek saya, ibu, mama, sama bapak saya, terus
adik saya dan istrinya, terus ada bibi saya. Jadi di dalam satu rumah itu banyak ininya ya Mbak, banyak anggota keluarganya gitu. Apa namanya, untuk komunikasinya sendiri tuh formalitasnya seperti apa Mbak? Ya kalau mungkin kayak di meja makan kan kita ada budaya kalau setiap makan malam sih itu kita berkumpul bersama. Jadi kalau itu sekedar gitu, Ayo makan gitu cuma iya gitu. Terus soalnya saya juga kerja, suami saya juga kerja di divisi yang berbeda. Terus pertama awal kita mau rumah tangga itu mau nikah itu gak direstuin sama mama saya. Terus mama saya juga kayak mencoba kayak buat kita cerai gitu loh, tapi kami berdua itu menentang. Alasan mamahnya, berarti yang menentang tuh mamahnya Mbak Karina ya? Mama aja, soalnya kan kakek sama kakak saya udah tahu kalau dia tuh maksudnya dalam pekerjaan mampu lah buat membiayai saya, tapi mama saya tuh bilang enggak, kita tuh gak selevel gitu. Jadi alasannya mamanya itu karena gak selevel gitu ya? Soalnya mama saya sudah menyiapkan gitu loh jodoh buat saya kayak anak temennya, tapi saya sendiri tuh gak mau, terus dipaksa gitu. Mbak Karina sendiri ketika mamanya menentang, tadi sempat disuruh bercerai ya. Nah, mamanya itu bagaimana responnya terhadap mama? Kalau saya sih gak menanggapi ya, gak tahu juga kalau suami. Soalnya hubungan saya sama mama saya itu kurang baik dari dulu. Yang baiknya itu gimana Mbak? Kayak kan saya dulu punya kakak cowok tapi meninggal. Mama saya berpikir itu tuh penyebabnya dari saya. Jadi selama sesudah kakak saya meninggal, mama saya tuh jadi kayak kurang peduli gitu loh sama saya. Kalau sama suami sendiri, Mbak Karina pernah ini nggak, kayak misalnya ngobrol berdua, saling mencurahkan apa yang diinginkan atau yang sedang dirasakan? Kalau itu sih sebelum saya keguguran ya, kalau setelah keguguran saya tuh merasa berkecil hati. Terus kami udah menyiapkan segalanya buat anak kami, tapi mereka gak jadi gitu. Terus suami saya itu awalnya saya juga salah sih, soalnya saya bongkar kamar itu tanpa sepengetahuan suami, kamar untuk anak saya. Nah, dia marah, jadi kayak menata kembali kamarnya, terus suami saya tidur di situ. Tuh cerita awalnya. Jadi semenjak kamar yang disiapkan untuk bayinya tadi itu Mbak Karina bongkar, jadi hubungannya agak renggang gitu ya Mbak. Terus bagaimana ya Bu ya solusi yang baik buat jalan keluar buat keluarga saya ini? Gini ya Bu, tadi kan dari cerita ibu sama suami itu mulai hubungannya mulai renggang, komunikasinya sudah tidak efektif lagi semenjak ibunya keguguran tadi ya. Dan juga dari keluarganya ibu atau pihaknya ibu itu menyarankan untuk kalian bercerai seperti itu ya Bu. Jadi begini Bu, coba Ibu refleksikan lagi komunikasi antara Ibu dengan suami itu bisa diperbaiki. Nah, dengan cara Ibu itu ketika sedang berdua atau ada waktu luang gitu, coba ajak suami Ibu untuk berbicara. Nah, dari situ Ibu bisa mengajak suami untuk saling mencurahkan isi hati atau perasaan yang sedang diinginkan. Nah, terkait anak yang keguguran tadi, mungkin dari ibu atau suami sama-sama belum menerima takdir ya, dan mungkin sifat
egoisnya masih terlalu tinggi. Nah, jadi dari sifat tersebutlah yang dapat menyebabkan rumah tangga ibu menjadi renggang. Nah, coba dari situ ibu renungkan lagi permasalahan-permasalahan yang sekiranya memicu hubungan ibu menjadi renggang. Nah, itu coba diperbaiki lagi. Ya sih Bu, sepertinya kami juga masih kurang menerima takdir. Terus komunikasi, saya juga merasa kalau komunikasi kita itu kurang efektif sekali. Maka dari itu mungkin kalau ada waktu saya ajak suami saya berlibur itu aja. Ya, waktu liburan itu juga sangat efektif ya Bu, karena kan waktu liburan, waktu ibu dan suami itu cukup intens ya untuk berdua. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk saling ngobrol, saling mencurahkan isi hatinya, seperti itu. Kalau untuk guru mama saya gimana ya Bu? Jadi begini Bu, nah nantinya kalau hubungan ibu dengan suami sudah mulai harmonis kembali, mungkin ibu dengan suami bisa mencoba untuk hidup lebih mandiri lagi, atau tinggal berdua ya di situ. Jadi tujuannya untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat dari anggota-anggota keluarga lain yang dapat mempengaruhi ibu atau suami dalam memutuskan suatu permasalahan seperti itu. Begitu ya Bu. Kalau begitu nanti saya coba saya rapidkan dan saya coba saran-saran ibu tadi. Baik, karena waktu konselingnya sudah 20 menit, apakah ada yang ingin ibu sampaikan lagi? Sejauh ini sih udah cukup kok. Nanti kalau saya ada keluhan lagi saya hubungi. Baik, nanti kalau ibu merasa ingin melakukan sesi konseling lagi, ibu bisa menghubungi saya. Nanti kita jadwalkan ulang pertemuan di sesi yang kedua ya Bu. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya, terima kasih ya Mbak. Hati-hati di jalan.